السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أوصي ونفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadratul Mukarramin, para jamaah sekalian, Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Terus kita bersama Ustaz Fatih yang sama-sama kita cintai. Hari ini Bapak Ibu, kita sudah diizinkan untuk menghirup udara segar, melihat cerahnya sinar matahari pagi. Detak jantung kita masih diizinkan untuk berdetak, paru-paru kita masih berfungsi dengan baik. Hari ini kita diizinkan untuk menjalani hidup pada hari ke-15 bulan Rajab, bertepatan dengan tanggal 4 atau 3 tanggal 4 Januari pada putaran tahun baru 2026. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak orang yang sudah mendahului kita sampai pada tahun 2026. Kita sudah diizinkan hidup sehat walafiat oleh Allah untuk menjalani awal pergantian tahun 2026. Semoga putaran tahun yang sedang Allah izinkan bertemu dengan kita di 2026 ini menjadi tahun yang lebih baik untuk kita semua dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, karena menjadi kelompok manusia yang merugi manakala waktu-waktu yang sudah berlalu sama dengan waktu yang dijalani. Hari ini mestinya kita lebih baik daripada hari yang lalu, hari esok lebih baik daripada hari ini. Sama saja, jika sama saja kita termasuk orang-orang yang merugi, apalagi libur, celaka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung di mana hari ini atau waktu yang kita jalani lebih baik daripada yang sudah dijalani. Mari kita azamkan pada Allah agar Allah memberikan bimbingan kepada kita untuk kita menjalani tahun yang baru ini dengan lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sekian tahun perjalanan yang sudah kita jalani dengan segala aktivitas kehidupan kita masing-masing, dengan profesi kita masing-masing, dengan rezeki dan karunia yang Allah berikan kepada kita masing-masing, dengan umur yang sudah berjalan pada setiap diri kita masing-masing. Di antara kita ada yang umurnya sudah kepala 3, kepala 4, kepala 5, kepala 6. Dari semua perjalanan yang sudah berlalu, ada ayat Bapak Ibu yang mengingatkan kepada kita. Ada ayat yang Allah pesankan kepada kita dengan tegas agar kita merenung, agar kita bermuhasabah, agar kita berintrospeksi diri, agar kita mau melihat-lihat diri, menilik kepada diri sendiri. Bu sekalian, ayat itu tadi saya baca. Mari kita di pergantian tahun, kita ambil momen di Ahad pertama 2026 ini, kita ambil momentum untuk bermuhasabah. Dan ayat itu adalah yang tadi saya baca dalam rakaat sholat, adalah surat Al-Hasyr, surat urutan ke-59, dimulai dari ayat 18 sampai akhir.
Kita lihat satu ayat saja, di antaranya yang di awal tadi saya baca, yaitu ayat 18. Bapak Ibu yang rahmati Allah, bagaimana ayatnya? Mari kita ulang kembali. Apa pesan Allah? Apa wanti-wanti Allah? Apa warning dari Allah untuk mengevaluasi, untuk menilik diri, untuk bermuhasabatun nafs kepada diri sendiri, lihat ke dalam diri kita. Allah berfirman dengan tegas, bahasanya lugas, tidak pakai pengantar-pengantar panjang lebar ibaratnya kita bermukadimah, prolog, enggak. Allah tegas mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal anzur nafsun ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Bapak Ibu, ayat ini ayat muhasabah. Ayat ini ayat pesan untuk kita melihat, berintrospeksi. Allah mengatakan dan menyeru kepada orang-orang yang merasa sudah berada dalam komunitas orang-orang yang merasa beriman. Ayatnya diawali dengan seruan khos, yaitu menyeru kepada orang-orang yang sudah merasa beriman, bukan menyeru kepada seruan umum. Kan kita ketahui Bapak sekalian, ayat-ayat Quran itu dalam konteks seruan itu paling nggak ada dua. Nidaul ammah, seruan yang sifatnya umum, biasanya awalnya adalah ya ayyuhan nas, wahai semua manusia. Tapi ayat-ayat yang begitu banyak dalam Quran yang bertebaran di berbagai surah, ketika diawali dengan aman, itu artinya panggilannya, seruannya, nidanya sudah mengerucut kepada orang-orang yang merasa beriman. Ya, seperti panggilan puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Ya. Kemudian kita dikasih panjang umur, saya panggil Bapak ketemu dengan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat walafiat, bisa meningkatkan iman, amal, taubat kita di bulan yang berdusik. Berarti puasa kurang berapa bulan? 1,5 bulan persis dari sekarang. Mudah-mudahan, amin. Terus sekalian, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Kembali ke ayat tadi. Allah katakan dengan menyeru kepada kelompok orang-orang yang merasa dalam jiwanya sudah ada keimanan. Ya. Sama dengan seruan Jumat juga dalam ayat 9 surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil Jum'ah. Yang diseru untuk sholat Jumat itu orang-orang yang merasa beriman. Jadi kalau kemudian nggak terseru, nggak terpanggil, imannya ada masalah. Ya. Ayat ini pun demikian. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, sedikit saya luaskan kata bahasa, maksudnya panggilan Allah Subhanahu wa taala. Terus sekalian, ya itu kalimat ya, itu kalimat wahai. Dalam bahasa Arab kan huruf nida, huruf panggil itu banyak, ada berapa? 11 kalau salah, 12. Di antaranya adalah iya. Nah, spesialnya huruf iya yang Allah sematkan dalam ayat-ayatnya, dalam firman-firmannya dalam Al-Quran, iya itu, iya, kata iya, panggilan dengan huruf iya itu adalah panggilan yang mencakup seluruh keadaan dan jarak. Ya, istilahnya, iya itu kalimat iya adalah panggilan untuk nidaul qarib, jarak dekat, nidaul mutawasit, jarak sedang, maupun nidaul ba'id, memanggil orang-orang yang jauh. Dalam semua jarak dan keadaan Allah panggil dengan kalimat ya, wahai. Orang yang sudah imannya dekat dengan Allah, orang yang jarak imannya dekat dengan Allah akan lebih dekat lagi. Orang yang sedang, orang yang dekat dengan Allah itu kalau dikasih gambaran dalam konteks ini misalnya salah satu contohnya,
Orang yang merasa imannya dekat, Pak, dipanggil oleh Allah itu datang dengan bergegas, merespon dengan cepat, bahkan sebelum waktunya sudah datang. Ada orang belum dipanggil sholat subuh, sudah bangun duluan untuk sholat tahajud, untuk qiyamul lail, untuk zikir, datang ke masjid misalnya sebelum adzan berkumandang. Dekat. Ada yang sudah adzan baru datang, ada yang sudah, ini sekarang ilustrasi aja Pak, ada yang sudah qomat baru datang misalnya dengan posisi, kemudian puasa misalnya, orang yang imannya kental dekat dengan Allah, Ramadan belum datang, dia sudah biasakan dengan puasa sunnah. Tapi orang yang sedang mungkin fardu datang baru dia kerjakan, orang yang jauh mungkin agak telat-telat dikit. Nida, ya, kalimat ya itu memanggil seluruh jarak, seluruh keadaan, ya. Maka bersyukurlah Allah Maha Rahim memanggil semua orang dari jarak yang berbeda-beda, semua Allah sentuh, Allah seru, Allah panggil dengan ya, wahai orang-orang yang beriman. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, aku tidak peduli seberapapun iman kalian, saya tidak peduli seberapapun iman yang ada dalam dada kalian, aku panggil kalian. Untuk apa dalam ayat ini? Untuk merenung, untuk bermuhasabah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha. Pesan pertama adalah pesan untuk bertakwa, pesan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Lalu diselipkan pesan mendalam, pesan yang menghujam, seolah-olah yang mengatakan bahwa perhatikan baik-baik, saya akan berpesan kepadamu. Pada ayat ini apa pesan Allah? Wal tanzur nafsun ma qaddamat lil. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Wal tanzur, dan perhatikan. Unzur itu melihat, melihat tapi dengan perhatian Pak, bukan sekedar sambil lalu. Kalau bahasa Inggrisnya apa itu? Kalau si kan melihat sambil lalu, tapi kalau apa itu? Apa tuh? Bahasa Inggrisnya melihat yang dengan perhatian. Wal tanzur, dan lihatlah, perhatikanlah, apa kata Allah? Nafsun, kepada diri kamu, perhatikan diri kamu, perhatikan jiwa-jiwa kamu. Nafsun, setiap diri kita, ma qaddamat li ghad, ma apa saja qaddamat yang sudah diperbuat, yang sudah dikerjakan, yang sudah dibenahi untuk apa? Li, untuk apa? Li ghad. Ghad itu hari akhir, hari akhirat, nanti, besok. Nah, terus kalian dalam banyak tafsir, ya, ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan ghad, hari esok itu, terjemahnya kan hari esok, ya. Yang dimaksud dengan hari esok itu adalah hari kiamat, hari hisab. Tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada ikhtilaf bahwa yang dimaksud dengan perhatikan bekalmu untuk hari esok itu atau besok itu adalah hari kiamat. Bapak Ibu sekalian, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, dalam terjemahan kita kan hari esok itu besok, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ulama sepakat berpendapat, ya, bisa saja Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, ya, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan, ya, wal tandur nafsum ma qaddamat liyaumil qiyamah, ya, ya. Perhatikan bekal kamu apa yang sudah kamu kerjakan untuk persiapan hari kiamat. Kalau ngomong hari kiamat kan kayaknya masih jauh, maka ulama sepakat memberikan penegasan bahwa yang dimaksud dengan hari esok, dalam bahasa kita esok kan dekat ya Pak, hari besok kan dekat. Nah, apa? Li takhrib, untuk supaya mengesankan, membenamkan agar paham dan agar sadar bahwa sebenarnya hari kiamat itu adalah dekat. Hari esok yang dimaksud adalah dekat. Dan Bapak Ibu sekalian, kita semua tahu hari kiamat itu kan dalam makna kiamat yang sesungguhnya digulungnya alam raya ini oleh Allah pada waktu kelak nanti, ya, meskipun tanda-tandanya secara hadis Nabi sudah boleh dibilang sudah banyak yang menandakan itu, tapi jarak yang sesungguhnya kan kita tidak tahu, itu misteri Allah. Tapi kan ada kiamat yang personal,
yaitu apa? Bapak Ibu, apa kiamat? Orang bilang, ya maksudnya disilakan ada kiamat kubro, kiamat yang nanti kelak hancur yang harus semesta. Ada kiamat subro, ya, istilahnya kiamat kecil. Apa kiamat kecil, Bapak Ibu? Kematian setiap kita itu kiamat. Setiap kita itu punya kiamat, yaitu apa? Ajal kita masing-masing. Seolah Allah ingin mengatakan bahwa wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Bekalnya ditingkatkan, tingkatkan takwanya kepada Allah. Benahi dirimu, ya. Perhatikan dirimu. Bekal apa yang sudah kamu siapkan untuk nanti kamu ketemu dengan kematian. Bapak Ibu, kematian dekat apa jauh? Dekat. Kan ada dialog antara Syekh. Ketika dia Syekh, apa yang paling dekat? Syekh bertanya kepada muridnya, apa yang paling dekat, apa yang paling jauh, apa yang paling ini, paling ini. Dan ketika pertanyaan itu sampai pada kalimat, apa yang paling dekat? Syekh menjelaskan, apa yang paling dekat, Pak? Kematian, Pak. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Kenapa dekat? Jaraknya tidak pernah kita ketahui, bisa dekat setiap saat. Kan bukan jauh, Pak, namanya. Kan nggak pernah tahu. Hari atau waktu cuma ada 3. Ulama mengatakan waktu cuma ada 3. Kemarin, sekarang, besok. Kemarin sudah masa lalu, sudah gak kita genggam, sudah bukan kekuasaan kita, dan sudah lewat. Hari ini